Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Melki Alfian Gulo dari jurusan Agroekoteknologi Kampus 3 Damasraya dari Universitas Andalas dengan nomor BP 18102420818. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas praktikum dari mata kuliah Agroklimatologi kelas Dharma A dengan judul Alat-alat Klimatologi. Sebelum sampai pada alat-alat klimatologi, saya akan menyampaikan yaitu pengertian dari klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mengenai iklim atau secara ilmiah artinya kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Klimatologi mencakup aspek oseanografi dan biogeokimia. Klimatologi digunakan pada sebuah institut yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam ilmu klimatologi. Yang pertama yaitu actinograph bimetal. Actinograph bimetal adalah alat untuk mengukur atau memperkirakan intensitas paparan atau intensitas kimia cahaya. Cara pengamatannya dengan awal operasi dimulai pada pukul 6 pagi waktu setempat, yaitu pada saat matahari belum bersinar. Caranya yaitu buka cover atau penutup alat, lepaskan drum clock dan dari shaftnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di jepit drum clock, lalu hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah dari awal sampai akhir. Itulah dari alat pertama yaitu actinograph bimetal. Alat yang kedua yaitu anemometer. Bisa dilihat gambar pada slide. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Cara pengamatannya yaitu anemometer harus diletakkan di luar ruangan. Lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Di bagian bawah anemometer terdapat suatu alat yang berfungsi untuk menghitung tingkat kecepatan angin dalam satuan detik. Itulah anemometer. Lanjut ke alat yang ketiga yaitu Campbell Stokes. Pada gambar bisa dilihat pada slide, yaitu alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuan persen. Pengamatan dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore selama 8 jam. Sehingga penyinaran matahari dikatakan 100% bila matahari bersinar selama 8 jam sehari. Bola kaca pejal atau padat digunakan sebagai alat pengumpul sinar matahari dan memfokuskan pada satu titik di kertas pias sehingga dapat terbakar atau membentuk tanda hitam. Lanjut alat yang keempat yaitu Cube Counter Anemometer. Cube Counter Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Beberapa pabrikan telah memproduksi alat ini dan banyak dipakai di Indonesia. Alat ini didesain untuk tahan terhadap perubahan kondisi cuaca atau waterproof dalam penggunaan kapanpun atau terus-menerus. Alat ini terdiri dari 3 kap kerucut yang terhubung ke sebuah batang berputar. Putaran kap
yang setara dengan kecepatan angin, kemudian ditransmisikan ke sebuah penghitung yang menunjukkan kecepatan angin dalam satuan kilometer. Inilah alat yang keempat. Bisa dilihat gambarnya. Alat ini diletakkan di luar ruangan, yaitu untuk mengukur kecepatan angin. Baiklah, langsung ke alat yang kelima, yaitu High Volume Air Sampler, atau bisa disebut HV Sampler atau HVS. High Volume Air Sampler adalah alat portable yang digunakan untuk mengukur konsentrasi particulate matter atau PM untuk segala ukuran. Ukuran PM yang dapat diukur tergantung pada ukuran filter yang digunakan. Namun yang sering digunakan sebagai indikator adalah PM2,5 dan PM10. Angka 2,5 dan 10 menunjukkan ukuran partikel dalam mikrometer. Alat ini digunakan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 10 menit atau 30 menit dengan flow rate sampai 1 liter per menit. Baiklah, lanjut alat yang keenam, yaitu lysimeter. Lysimeter adalah alat untuk mengukur evapotranspirasi sebidang tanah bervegetasi secara langsung. Lysimeter adalah berupa wadah besar di dalam tanah dengan ada tanaman yang tumbuh di atasnya, yang dimana dapat dihitung air yang masuk dan keluar di dalamnya. Seluruh komponen seperti curah hujan, air siraman, evapotranspirasi, air perkolasi diukur dengan satuan yang sama, yang akhirnya diubah ke satuan tinggi air atau mm. Lysimeter merupakan suatu metode yang memberikan informasi yang lengkap seluruh komponen raca air. Lysimeter juga dapat mengecek rumus empiris hasil komputasi ET atau evapotranspirasi. Lanjut ke alat yang ketujuh, yaitu panci penguapan, atau bisa disebut dengan open fan evaporimeter. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Semakin luas permukaan panci, semakin representatif atau semakin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan tersebut. Panci penguapan biasanya terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat seperti stainless. Panci ini mempunyai garis tengah 122 cm dan tingginya 25,4 cm. Panci penguapan merupakan bagian dari alat penguapan lengkap yang dikenal dengan nama Evaporation Pan Class A, yang terdiri dari panci penguapan, hook gauge, steel wheel, dan termometer apung. Lanjut ke alat yang ke-8, yaitu penakar hujan otomatis atau helmet. Penakar hujan otomatis adalah alat yang digunakan untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatannya yaitu, jika terjadi hujan, air masuk ke corong, air mengalir ke tabung, pelampung melalui selang, dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias lalu berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan meresap pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang-ulang. Inilah alat yang ke-8, bisa dilihat pada slide. Alat ini diletakkan di luar ruangan. Lanjut ke alat yang ke-9, yaitu penakar hujan observasi. Penakar hujan observasi adalah alat yang mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam di suatu tempat, yang dilakukan dengan cara mengukur langsung pada gelas ukur. Kelebihan dari alat ini adalah mudah dipasang,
mudah dioperasikan karena langsung terukur pada gelas ukur, dan pemeliharaan relatif mudah. Kekurangan pada alat ini yaitu data yang didapat hanyalah data jumlah curah hujan selama periode 24 jam atau dalam hitung sehari. Resiko kerusakan gelas ukur dan kesalahan pembacaan dapat terjadi dan menyebabkan hasil yang berbeda. Penakaran ini digunakan di Indonesia dan merupakan standar di negara kita. Alat ini juga bisa digunakan di luar ruangan. Baiklah, lanjut ke alat yang ke-10, yaitu psikrometer standar. Psikrometer standar adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Alat ini terdiri dari 4 buah termometer. Yang pertama, termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Termometer bola kering menunjukkan suhu udara. Termometer bola basah digunakan untuk mencari kelembapan udara dengan batuan tebel. Termometer bola basah, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaan jam 12 UTC atau jam 20 atau 8 malam waktu Indonesia Tengah. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaan jam 00 UTC atau jam 8 pagi WITA. Alat yang ke-11 yaitu sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi adalah tempat meletakkan alat meteorologi, yaitu psikrometer. Tempat ini memiliki ventilasi, double jeruji mengalirkan udara masuk dan keluar. Kegunaan dari sangkar ini untuk menahan tiupan angin kencang, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pintu sangkar menghadap udara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya. Inilah alat yang ke-11. Selanjutnya alat yang ke-12 yaitu hook gauge dan steel wheel. Hook gauge dan steel wheel adalah alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Steel wheel adalah tempat diletakkannya hook gauge. Hook gauge adalah alat yang berupa batang berskala dan bersebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut, yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Skrup ulir berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran mikrometer penuh menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukurannya yaitu putar skrup pengatur pada hook gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hook gauge dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Baiklah, untuk alat yang ke-13 yaitu termometer apung maksimum dan minimum. Termometer apung maksimum dan minimum adalah alat yang digunakan untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Prinsip kerja yaitu memanfaatkan perbedaan muai dua buah logam atau yang disebut bimetal yang akan menggerakkan pena bila terjadi perubahan suhu udara. Suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Inilah alat yang ke-13. Lanjut ke alat yang ke-14 yaitu termometer tanah gundul. Termometer tanah gundul adalah alat yang mengukur suhu tanah gundul dengan satuan derajat Celcius.
prinsip kerjanya yaitu proses pemuaian. Cara kerjanya, jika suhunya naik, maka air raksa reservoir akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Aplikasi pada pertanian, kita dapat mengetahui dengan mudah jenis tanaman yang dapat tumbuh, seperti tanaman yang berumur pendek. Contohnya, kacang-kacangan, padi, dan beberapa jenis tanaman yang cocok pada tanah gundul. Lanjut pada alat yang ke-15, yaitu termometer tanah berumput. Termometer ini sama dengan termometer sebelumnya, yaitu tanah gundul. Perbedaannya yaitu pada tanah yang berumput dan gundul. Termometer tanah berumput adalah alat pengukur suhu tanah yang berumput dengan satuan derajat Celcius. Termometer ini mempunyai kedalaman yang berbeda, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan sudut kemiringan 45 derajat. Cara kerja yaitu terdiri dari 7 buah alat yang pada bagian bawahnya ditanam dalam tanah. Apabila alat ini terkena sinar matahari, suhu tanah akan naik dan menyebabkan air raksa dalam reservoir termometer akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Aplikasinya pada pertanian untuk mengetahui suhu tanah yang berumput dan tanaman lain seperti kelapa sawit dan jenis tanaman lainnya. Lanjut ke alat yang ke-16, yaitu termometer minimum rumput. Alat ini disebut dengan termometer minimum rumput. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada waktu periode pengamatan. Pengamatan dilakukan pada pukul 7 pagi waktu setempat. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan, pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah dan kekurangan pada video ini, saya hanyalah manusia biasa, dan bila ada masukan tolong beri dalam komen di bawah. Terima kasih. Nama saya Melki. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.